versus kali ini Ya, Sinta spesial Jojo banget. bakal ambil alih ya. Seru banget kan? Iya, nah sekarang kita bakal ambil alih podcast ini. Siapa nih yang kangen sama kita berdua? Di sini kita bakal coba flashback ya. Aku sama Jojo viral gara-gara joget keong racun. Ya, pastinya masih pada inget kan gitu. 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun apa berapa tahun sih? 12 tahun yang lalu 12 ya. tahun. Iya, waktu itu kalau nggak kita salah itu 12 tahun yang lalu kita masih umur 19 tahun. Aku umur 19 tahun, kalau Jojo berapa? 18 kan kita cuma beda setahun doang. Beda setahun. Ya ampun, aku kangen banget. Akhirnya ketemu lagi sama kamu. Iya, by the way kita udah 3 tahun nggak ketemu. Iya. Terus baru 2 hari yang lalu kita ketemu lagi guys. Iya. Ini sekedar informasi aja buat kalian. Jadi kita tuh kemarin baru ketemu di sebuah acara. Iya. Terus kita tuh sempat nangis-nangis kayak gitu di ruang make up karena udah lama banget ya nggak ketemu. Iya, jadi kita tuh kangen-kangenan di situ gitu karena kita juga kan sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Jadinya kita mengingat masa-masa lalu karena kita dari muda sama-sama berdua sampai sekarang gitu. Oh iya Jo, aku mau tanya, kamu masih inget gak sih pertama awal mula kita bikin video lip sync keong racun? Itu tahun berapa ya kira-kira? Inget banget, soalnya waktu itu pas kebetulan lagi galau ya aku gitu pada saat itu gitu. Terus? Jadi tahun 2010 kalau nggak salah kan ya? 2010, bener-bener 2010 lagi libur kuliah, aku Iya, ngajakin kamu buat iya. bikin video lip sync kan, itu buat calon suami aku dulu yang di luar negeri. Iya, Soalnya dia bikin video buat aku lucu-lucuan gitu, terus aku ajak kamu buat bikin video lucu-lucuan juga buat bales kan. Iya, by the way waktu itu kita tuh ngapain ya kayak gitu ya? Karena kan waktu itu kan emang aku suka bikin video lip sync sendiri awalnya. Terus ngajak teman-teman, ngajak si Iko, ngajak teman-teman yang lain. Tapi yang bisa cuma aku ya? Iya, tapi yang bisa cuma Jojo doang. Karena Jojo kan emang selalu setia kawan kan dulu. Aku sih hayu person gitu kan orangnya. Iya, betul. Jadi rezekinya berdua. Iya, jadi kita itu waktu itu temenan dari SMA ya. Kita tuh terus kelakuan Sinta waktu sekolah tuh pokoknya apa ya? Kita padahal dulu waktu sekolah nggak sebangku ya, padahal Enggak, waktu kelas 1 kita juga nggak satu kelas, nggak satu enggak, kelas, kita cuman baru sekedar say hi aja sih waktu kelas 1, terus kelas 2 baru sekelas. Terus kelas 2 sama kelas 3 kan itu. Terus aku sempat kesel juga sih sama kamu waktu itu. Soalnya kamu tuh kayak aku tuh kan ingat nggak mantan aku yang inisialnya B. Terus aku tuh baru putus. Terus kamu udah pegangan tangan gitu, aku lihat dari balkon. Kamu pegangan tangan gitu sama mantan aku deh. Itu bukan aku yang gatel ya, tapi itu mantan kamu yang gatel pegang-pegang tangan aku waktu itu. Terus kalau kamu sempat kesel nggak sih sama aku dulu? Pernah sih waktu itu pas SMA juga, tapi aku lupa kelas berapa ya. Waktu itu tuh kita tuh lagi kayaknya deket sama cowok yang sama ya waktu pada saat itu gitu. Tapi waktu itu cowoknya tuh deketin aku dulu. Tapi aku lupa yang mana sih? Ya pokoknya adalah inisialnya gitu pokoknya kan ya. Terus kamu tiba-tiba besoknya malah ngebonceng kamu naik motor gitu kan. Di situ aku bete banget. Tapi aku bukan pelakor ya, itu kan belum pacaran kan. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, itu kan cerita-cerita dulu. Iya. Terus kita tuh nggak nyangka banget ya waktu itu pas lagi viral-viralnya itu, kita tuh bener-bener kayak yang langsung kena mental banget nggak sih waktu tawaran itu? apa sih yang pertama kali yang datang waktu itu ke Sinta Jojo tuh apa ya? Oh iya kali. Itu apa jadi cover majalah. Oh iya, ngedatengin rumah bisa. Aku. Iya ngedatengin rumah aku, terus nunggu di depan rumah. Terus aku mual-mual gitu kan. Akhirnya aku nggak mau karena ketakutan. Iya. Terus akhirnya kamu yang jadi cover majalah sendirian. Iya, padahal waktu itu aku juga nggak pede banget waktu itu. Terus kenapa sih waktu itu kamu pengen jadi cover majalah sedangkan aku kayak lagi depresinya nggak mau terkenal? Karena duitnya. Oh iya ya, ngerti BU ya. Aku sih realistis ya orangnya pada saat itu gitu kan. Ya kenapa enggak juga gitu, ada ya ada bayarannya seru gitu ya. kan. Seru-seru di dunia hiburan seru-seru. Tapi apa sih yang paling seru waktu kita kerja di entertainment menurut kamu?
apa ya? Yang jelas yang pertama ketemu banyak artis ya, banyak ketemu sama artis-artis kesukaan aku pada saat itu, ketemu Sheila on 7, terus manggung bareng juga satu panggung kan, itu bener-bener wow banget gitu loh. Ya sih kalau menurut aku sih serunya waktu kita terkenal itu kita bisa ketemu banyak artis. Dari mulai almarhum Olga itu baik banget sumpah. Ngajarin kita buat acting, katanya jangan malu ya kalau acting. Terus ada juga Kak Ivan Gunawan selalu kasih tahu Sin, Jojo bajunya kalau bisa yang kayak gini kasih masukan yang positif buat kita. Baik-baik sih artis sih itu. Ya pokoknya ini banget lah ya, jadi kenangan juga buat kita gitu. Betul. Kan pada saat itu gitu. Terus kamu ingat nggak sih berapa bayaran pertama waktu kamu jadi cover majalah itu loh yang sendirian? Berapa ya? Lupa. Tadi katanya dibayar tapi lupa berapanya aku ya? lupa ya. Mungkin nggak banyak kali ya. Ya lupa. Biasanya kalau gede ingat. Kalau ya majalah nggak akan segede kayak kita iklan atau apa gitu kan, kerja sama brand-brand lain gitu. Tapi yang paling gede sih paling iklan nyanyi gitu ya. Ada nggak sih yang kamu kangenin waktu kita ya pasti sering ketemu dulu gitu? Aku sih lebih kangeninnya waktu sebelum kita viral itu, kamu selalu datang ke kampus buat nemenin aku kuliah, karena aku kan nggak betah kuliah kan, belum punya temen. Terus aku bilang, yuk temenin aku lah kuliah, oke. Terus kamu suka masuk ke kelas gitu, ikutan mata kuliah aku kan. Inget banget, sampai guru tuh kayak ngeh banget kan pas aku masuk kuliah kamu tuh. Gurunya dosennya tuh waktu itu langsung yang kayak siapa nih anak gitu kan. Terus tapi Jojo emang baik banget sih sumpah, aku ingat banget dulu. Jadi kalau aku telepon selalu bisa, selalu mau nemenin aku yang gak betah di kampus datang ke kelas itu. Soalnya aku juga gak punya teman di kampus. Sama kan? Iya. Terus aku kangen shopping bareng juga sih, shopping kalau pulang kuliah. Ingat gak sih kalau kita dulu suka jalan-jalan ke apa namanya tuh? Kalau di Bandung di alun-alun tuh kita zaman dulu tuh di Kings. Iya, gitu, shopping ya kan? Itu. Emper-emper gitu, nawar-nawar, pokoknya sampai tukang dagangnya balik marah sama kita ya kan? Iya. Yang bikin kita waktu itu sampai kena mental tuh, ingat nggak sih? Apa? Iya. Jadi dulu waktu kita viral itu kita sempat kena mental. Masih ingat banget aku karena waktu itu kita tuh lagi tour keliling beberapa titik di Indonesia gitu. Terus kita kan nggak pulang-pulang tuh ke rumah. Terus tiba-tiba ada manajer yang datangin kita ke kamar waktu kita lagi make up. Oh iya ingat kan. Terus kita terus dia bilang gini, aku tahu ya kalian gestar, tapi goyang dikit goyangannya tuh kurang mantap. Kalau bisa yang seksi ya, ada goyangannya, jangan gitu-gitu aja. Aduh sumpah ya itu. Sedangkan kita kan gitu dari lip sync ya. kan kita nggak pernah goyang seksi kan. Bener Nah di situ kita nangis banget tuh di situ. Terus saling menguatkan. Akhirnya, ayo Jo kita bisa, nggak apa-apa, nggak ada yang kamera ini, kita joget aja. Akhirnya joget karena kan untuk profesionalisme gitu. Terus kita pernah berantem nggak sih Jo? Waktu dulu sampai sekarang deh. Pernah nggak sih kita berantem dari dulu sampai sekarang? Kayaknya enggak deh. Jarang. Coba pikir-pikir ya. Berantem apa ya, paling itu doang, diem-dieman yang habis. Paling aku agak kesel tiap misalnya kita tuh saling ngejemput, tapi nantinya Jojo tuh suka, tapi bayar bensinnya bagi dua ya, TP suka gitu, padahal aku juga nggak kayak gitu. Oh masa lupa. Suka gitu deh, buka aku jemput ya, oke, tapi nanti bayar bensinnya bagi dua ya. Ya nggak apa-apa dong, emang ya harus sih kayak gitu. Ya kan. Kamu ingat nggak sih hujatan yang paling namanya tuh ke terngiang-ngiang gitu pada saat itu tuh waktu kita lagi viral? Kalau hujatan sih, kalau menurut aku ingat sih, aku tuh biasanya kena mental kalau dihujat tentang tinggi badan, ya kan, karena kita kan petit, kita kecil gitu kan. Sedang petei itu makanan, kau jangan makan terus, kirain ya kan. Jadi kita tuh
bukan aku suka insecure gitu kalau misalnya ada yang ngebahas tinggi badan, karena mau digimanain lagi, ini kan ciptaan udah gak bisa Allah, bertumbuh ya, udah segini-gininya gitu. Iya banget. Kalau aku sih kayaknya enggak sih, nggak ada yang berkesan banget gitu. Hujatan nggak terlalu aku pikirin lah, biarin aja. Tapi sih by the way sekarang aku udah bodo amat sih. Iyalah, ngapain selama kita nggak ngeganggu hidup orang sih mending bodo amat. Nah kan dulu banyak banget tuh yang ngehujat kita. Nah tapi sekarang malah zamannya di mana orang-orang tuh pengen viral walaupun dengan dihujat. Gimana sih menurut kamu? Kalau menurut aku walaupun dihujat juga nggak apa-apa, yang penting viral gitu kan. Sekarang mah kayak gitu kan. Ya tergantung kontennya apa dulu. Kalau misalnya kontennya kayak ngemis-ngemis online gitu, kayaknya mungkin enggak ya. Kayaknya mending nggak usah gitu bikin konten seperti itu gitu kan. Jadi ya mendingan kontennya yang biasa-biasa aja lah, maksudnya yang menarik, yang menghibur gitu, tapi menghiburnya tuh jangan yang negatif gitu, kayak ngemis-ngemis gitu kan, sampai ada yang apa mandi lumpur lah, apalah sampai tengah malam nenek-nenek kayak gitu kan, kayaknya kasihan banget gitu ya nggak sih? Betul. Mending kayak kita, ya nggak? Lip-sync nggak mengganggu orang ya. Terhibur iya, healing kita juga iya kan, betul. Ya kayak orang gila ya, kita sendiri yang nonton gitu ya kan. Daripada kita live terus kita bikin sakit diri sendiri, uangnya kecil, pingsan iya kan nanti lebih mahal lagi ya. Terus kan semenjak kita viral itu banyak banget orang yang pengen jadi YouTuber. Kan banyak tuh, kamu pengen jadi apa, aku pengen jadi YouTuber, aktif gitu jadi YouTuber. Gimana sih menurut kamu? Kalau aku sih ya jadi YouTuber boleh-boleh aja ya, selama itu kontennya bagus, positif, dan sih, enggak ini ya nggak apa-apa gitu. Asal jangan yang kontennya apa ya, yang mengandung sara atau misalnya body shaming atau dan lain-lain, kayaknya mungkin enggak deh gitu kan. Aku sih setuju sih. Selama jadi YouTuber itu kan kreativitas kan gak gampang juga. Kalau menurut aku jadi YouTuber tuh kita harus punya ide terus setiap hari. Terus kalau misalnya aktivitas kita sehari-hari di videoin itu nggak susah, nggak gampang gitu. Sumpah aku pernah. Iya banget. Terus perbedaan zaman dulu sama sekarang, waktu kita viral zaman dulu sama viral zaman sekarang tuh perbedaannya apa sih? Perbedaannya kalau menurut kamu, coba. Kalau misalnya dulu mungkin karena kita awal yang apa ya, dunia maksudnya pemulai gitu, lip sync pelopor lah ya gitu, pelopor gitu kan. Mungkin orang-orang yang merasa atau bukan orang, teman-teman yang mungkin di dunia entertain lebih dahulu gitu kan, yang mungkin mereka ikut casting, ikutan ajang pencarian bakat gitu kan, sedangkan kita langsung viral gitu kan, instan gitu ya. Gitu. Dulu sih kita banyaknya mungkin ya agak di komen kok bisa terlalu gitu, cepat gitu ya, gitu cepat. kok bisa gitu kan, seperti itu gitu kan. Padahal ya kita juga nggak ini ya, kita kan nggak niat ya kan? Gitu, kita namanya rezeki gitu kan. Walaupun ya emang kita tuh waktu itu ingat nggak sih, kita tuh sempat pernah ngucap gitu kan waktu pas habis bikin video tuh, gimana? Abis ini kayaknya kita diundang di Silet deh. Ini terus ini gitu. Terus kayaknya diundang di sini deh. Gitu ya kan. Dan kita, semuanya tuh terpenuhi ya. Alhamdulillah, kayak mimpi sih dulu. Iya banget gitu. Ya kalau sekarang kan semua orang kan emang pengen viral. Iya. Jadi sekarang lebih kayak orang viral tuh biasa aja gitu kan. Iya sih. Terus bersyukur juga orang-orang yang komen sama kita tuh pada positif semua kalau sekarang, karena zamannya juga udah nggak aneh buat viral kayak gitu kan. Jadi lebih biasa aja sih sekarang mah, bodo amat sih. Udah zamannya juga. Kamu waktu pas kita lagi viral zaman dulu tuh ya, itu kan kita berapa tahun tuh ya, hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Udah dapet apa aja tuh? Kalau dulu sih jujur ya, tanpa bermaksud show off gitu ya. Kan nanya kan. Kalau dulu tuh aku sempat bisa kebeli mobil, terus bikin garasi rumah orang tua. Terus juga bayarin si mama buat ngontrak per tahun. Terus ya beli handphone udah pasti sendiri, apa-apa. Terus kehidupan juga udah bisa sendiri lah ya. Nggak ngerepotin orang tua lah.
Kalau kamu apa? Tanya dong. Coba kalau kamu. Nah, umroh kan, aku udah tahu bisa umroh. Ya, itu salah satunya ya, yang yang maksudnya nggak disangka-sangka kalau itu. Terus ya sama mobil, terus udah gitu handphone udah iya. Yang jelas sih yang paling berkesan aku dapet beasiswa waktu di kampus gitu. Sirik banget sih. Kenapa ya makanya bisa kuliah di swasta dong gitu dari jalur lip sync, kenapa gitu? Aku kok enggak gitu. Iya makanya kuliahnya di jalur swasta. Ya sih, kalau aku kan negeri ya, jadi beda gitu. Maaf aja. Iya. Nah kalau aku sih ya itu ya dapat beasiswa walaupun di demo ya itu ya dapat beasiswa. Oh iya? Iya, kamu nggak tahu? Aku waktu dapat beasiswa tuh aku di demo satu kampus sama anak BEM, tahu nggak? Makanya nggak masuk logika kali ya. Jo, karena nggak masuk logika kali ya. Iya. Tapi sekarang gara-gara aku ya, kampus aku tuh sekarang dia tuh ada beasiswa untuk khusus influencer gitu. Influencer dan yang jadi artis tuh dapat beasiswa. Oke. Gitu. Jadi yang mau gitu ya. Yang mau kuliah dengan jalur beasiswa artis atau misalnya apa ya? Prestasinya di entertain, nah masuk tuh. Untuk jangan disebut ya. Iyalah, bayar kalau mau sebut. Kamu inget gak sih kita dulu pernah syuting juga sama salah satu yang viral kan itu ya, kayak ada Udin alamat palsu. Iya. Udin sedunia. Udin sedunia. Alamat palsu mah ya ting ting. Enggak, itu filmnya dulu pernah main film komedi ya. Oh iya, Udin sedunia. Ya jadi abis kita viral tuh dulu, abis kita Sinta Jojo, terus ada Norman Kamaru, abis Norman Kamaru Udin terus, sedunia. Abis Udin sedunia itu siapa yang apa Cesar? Enggak, pokoknya abis itu banyak banget. Nah terus yang terkenal juga Cesar dengan jogetannya kan. Iya, terus Cesar yang ya namanya. Gebrak meja siapa? Gebrak meja tuh Arya Wiguna. Siapa? Arjuna siapa? Arya Wiguna itu jadi gebrak meja itu. Oh iya. Itu setiap hari loh kalau udah dia viral itu. Iya. Demi itu. Gitu kan? Iya banget. Sampai hafal. Kalau sekarang yang viral-viral itu kan banyak tuh ya yang baru-baru. Iya. Kayak misalnya Bunda Korla. Oh iya. Bunda Korla itu bener. Booming banget ya. Banget. Viral itu. Banget. Sumpah waktu aku di Prancis, Bunda Korla itu terkenal dengan lagu Hamil Duluan. Dia kan suka dengerin lagu kan waktu lagi live gitu. Terus dia lip singin lagu Hamil Duluan. Nah, sedangkan kita kan udah pernah tuh 2011 kita juga kita pernah lip sync lagu Hamil Duluan, dan itu booming lagi juga setelah Keong Racun. Kita nge-boomingin lagu Hamil Duluan, jadi sempat sama kita juga. Sekarang sama Bunda Korla. Emang lagu itu sih emang enak sih lagunya. Kita dulu sempat pengen nyanyi gitu. Ya lagu itu waktu kita ngeluarin single ya, sebelum single kita yang ya, emang lagunya itu lucu banget. Dan Bunda Korla juga pembawaannya juga lucu banget sih. Jojo kesibukannya apa sih waktu kita menghilang dari dunia entertainment? Terus kan aku pergi tuh, jadi kita long distance gitu. Jadi kesibukan Jojo tuh apa sih? Iya, waktu aku ditinggal sama kamu ya, yang jelas waktu itu aku kayaknya sempet nganggur pokoknya. Dari lulus kuliah aku nganggur. Terus udah gitu ya ada beberapa endorse pada saat itu. Terus aku kan berhijab tuh, banyak endorse kerudung gitu, hijab gitu kan yang ke aku. Terus udah gitu aku coba-coba lagi kerja nih di kayak dunia kantor gitu. Aku jadi sekretaris pada saat itu. Lumayan sih. Iya, aku 5 tahun jadi sekretaris. Terus udah gitu aku nikah. Ya udah nikah, endorse-endorsean aja gitu ya. Endorse aja sih, lebih ke itu. Terus sekarang ya bikin konten aja. Tanya dong balik. Oh iya, kalau kamu tak? Nah, kalau aku kamu ada kerjaan gak sih di sana? Kalau aku kan ikut suami aku tuh ke New Caledonia, Prancis. Nah, di sana tuh aku kan berbahasa Prancis. Terus aku belajar bahasa Prancis. Aku juga kursus bahasa juga sama orang-orang di sana, sama gurunya langsung orang Prancis sama orang-orang Asia gitu kan. Tapi bukan Asia juga sih, ada bule-bule juga. Nah, aku belajar bahasa Prancis. Jojo mau diajarin bahasa Prancis. Padahal waktu itu yang les tuh aku dulu ya. Iya gitu. Kamu yang pergi ya ke sana ya. Iya. Emang Jojo sempat les bahasa Prancis juga sih. Berarti bisa bahasa Prancis ya? S'il vous plaît.
Oke. S'il vous plaît, jadi tolong ya. Sama bahasa kasar yang udah pernah diajarin sama kamu ya kan? Iya apa? Enggak akan aku sebut. Apa coba? Aku lupa. Jangan. Coba kita belajar bahasa Prancis ya. Yang gampang-gampang aja ya. Ini pasti kalau misalnya pasangan bucin tuh harus belajar nih bahasa ini. Ini tuh kayak panggilan kesayangan buat orang Prancis biasanya pakai ini nih buat manggil kesayangan. Yang pertama, biasanya apa kalau di Indonesia panggilan kesayangan? Baby ya. Iya. Kalau baby, kalau di Prancis itu bebe. Bebe, mong bebe. Oh, mong bebe. Kalau cowok mong bebe gitu kan. Kalau cewek sama sih mong bebe. Terus mon amour. Mon amour cintaku. Amor gitu, ya. Gitu kan. Kalau di Prancis bacanya amour. Mon amour gitu kan. Terus ada lagi kalau ngomong I love you bahasa Prancis sudah tahu dong apa? I love you. Apa ya, lupa. Je t'aime. Oh iya, je t'aime. Iya betul. Ngomongnya je t'aime. Iya, gitu. Benar nih, udah gampang nggak sih? Gampang kan? Ya, sebenarnya agak-agak mirip Sunda ya, gitu ngomongnya rada-rada. Biasa nggak kayak ada Inggris kan, gitu kan? Gitu. Iya. Oh, oke. Tak, selama kamu udah dibawa nih sama Oki ke Prancis, apa sih yang kamu kangenin selain masakan ya dan aku? Kangenin sih kalau aku kangenin jujur aku senang kalau ngeliat kerumunan orang karena di sana tuh nggak ada macet kan. Jadi kalau pulang ke Indonesia kalau macet itu aku tuh seneng gitu kayak berarti dia seneng macet kayak ya? Kehangatan gitu terasa banget Indonesianya. Okay. Aku senang tapi kalau lama-lama sih enggak ya. Gitu. Kalau aku sih kayaknya udah jenuh ya kalau sama macet kayak gitu, apalagi itu sih di awal-awal nyetir aja. Sendiri gitu kan ya. Bener-bener deh pokoknya cangkel cangkel kalau ini mah gitu kan. Ya lumayan ya kan jauh nih. Bogor, Jakarta, udah itu mah. Apalagi kalau jam-jam macet tuh kayak tadi tuh kan macet. Dan aku kangennya sih kayak orang-orang Indonesia karena orang-orang Indonesia itu pada ramah-ramah. Tapi kalau bule-bule itu orangnya nggak ramah. Jadi masing-masing gitu. Masing-masing cuek-cuek. Jadi gitu. aku suka kalau di Indonesia. Terus kalau di sana tuh misalnya kan kalau kita lewat misalnya jalan nih, terus ada orang pinggir, permisi gitu. Kalau di sana apa nggak lewat aja gitu? Kadang sih ada ya bonjour gitu, bonjour. Kalau sama-sama bonjour gitu. Cuman kadang sih masing-masing enggak juga, enggak pernah ngobrol juga sih. Cuek gitu, lebih cuek. Terus kenal nggak sih sama tetangga juga enggak kenal. Malah kalau misalnya tetangga abis kecurian gitu kan, taunya dari mana? Taunya dari Facebook. Jadi Facebook. aku nggak tahu. Nggak ada grup apa kalau di Indonesia kan RT RW gitulah ya. Bu, ini ada posyandu lansia ya. Nggak ada di sini gitu. Nggak ada. Jadi paling dia posting gitu di Facebook. Habis halo tetanggaku gitu. Halo tetanggaku, aku tetangga nomor sekian, aku habis kemalingan ya. Udah gitu jadi terus, infonya. Ini nih kamu viral di sini tuh. Kamu update nggak di Facebook? Halo tetanggaku gitu. Yang tahu juga biasa aja kali. Gitu. Tapi halo tetanggaku. Enggak. Enggak sendiri-sendiri sih. Peduli amat dia sama aku. Terus paling ada juga sih teman kayak orang Prancis gitu waktu ngeliat followers Instagram aku gitu atau TikTok, dia sampai yang kaget gitu karena dia nggak tahu kamu siapa gitu di sini. Ya enggak sih, nggak tahu. Ya cuman kan kalau orang Prancis tuh ya kalau video-videoan itu tuh nggak mau, malu. Dulu juga aku pas awal-awal ke Prancis, aku tuh nggak mau foto-foto, takut dibilang alay. Kampung gitulah ya gitu. Tapi lama-lama gitu. Ya udahlah jadi diri sendiri, jadi alay lagi gitu kan. Kan udah ada basicnya lah ya. Iya udah. Iya. Akhirnya aku ajak foto-foto juga tuh bule-bule kan. Akhirnya kamu ini aku liatin kan langsung. Aku gitu kan ya, foto sama bule temen gue nih gitu kan. Nih lihat aku ini followers aku segini langsung. Kamu pamer gitu. Iya, supaya dia nggak usah malu gitu sama aku karena aku kan followernya lumayan gitu kan. Gitu. Terus akhirnya tanggapannya
gimana dia? Wow, c'est magnifique katanya gitu. Wow, bagus banget gitu. Benar, Boleh dong, boleh. Gitu. Aku nanti ikutan katanya challenge di TikTok kamu. Mulai itu pada nggak malu-malu lagi. Ngedeketinnya kayak gitu ya. Jadi kita harus kayak to the point gitu. Nggak ada misalnya kalau kita kan di sini basa-basi dulu ya. Kalau misalnya udah masih ketemu, jarang kalau di sana. Kan hey, nggak langsung bikin konten yuk gitu, nggak gitu kan gitu. Pasti kita hey, kamu apa kabar, ya ampun kamu cantik banget sih gitu kan ya, atau misalnya apa gitu kan ya, basa-basi pakai basa-basi dulu gitu kan ininya. Iya kayak gitu. Oke, sekarang aku mau bikin game reaction foto-foto kita zaman dulu nih. Siap nggak? Oke ya. Mudah-mudahan nggak ada foto aib kita ya. Ada sih sedikit. Oke. Kita mulai aja ya. Oke. Kita lihat. Ini kayaknya pas kita iklan ya? Ya iklan. Oh jadi ini iklan itu bukan ini BKKBN. Iya, jadi ini tuh kita mempromosi campaign kalau misalnya jangan nikah muda. Tapi gitu. dia nikah muda. Enggak, cukup lah. Cukup gitu. Ya? Umur berapa sih? Lupa. 22. 22. Ya muda lah itu. Ya kan gak di bawah 20. Kalau di bawah 20 tuh muda ya. Nah ini ya dulu. Oh ini kita habis manggung ini ya. Dulu tuh waktu kita keliling-keliling TV itu, aku sempat kurus banget soalnya yang muntah terus itu loh, nggak bisa makan karena kan kena mental stres, asam lambung ya. Asam lambung naik, terus nggak sempat makan, sekalinya makan langsung muntah. Jadi waktu foto-foto ini tuh aku lagi stres banget sih. Oh tiruin gayanya. Coba gayanya kamu gimana? Gimana sih? Matanya lupa gitu. Lagi aku kalau aku gini. Ngasal aja sih sebenarnya ini gaya. Ya pokoknya gitu lah ya. Aduh nanti anak aku lihat. Ya pokoknya gitu lah ya. Ya kayak gitu. Emang ngasal sih ini gayanya, disuruh wartawan coba-coba gayanya, ya udahlah gitu kan, biar cepet. Oh ini foto kita pertama syuting jadi model video klip ini ya. Waktu kita jadi model video klip. Gak usah diperagain juga mas. Tapi by the way kita kok romantis banget ya. Romantis ya, zaman gitu pada kan. saat itu mungkin bagus kali ya pose seperti itu. Terus aku masih di behel kan dulu. Iya bener, ya ampun. Iya, ini tuh kita awal-awal lagi masih rame-rame banget ya ini tuh. Terus kita ditawarin jadi model video klip. Itu kayak ngeracun kan waktu itu. Oh ini kita di kosan nih. Bukan, ini ada di suatu kampus itu loh. Kampus kamu. Oh ini kampus aku. Bukannya kita di kosan ini. Enggak, ini kampus kamu, kampus tapi ya? yang kampus yang dekat akunya itu. Oh yang di bawah kampus aku. Budi. Iya, itu. Iya. Oh enggak, ini baru-baru viral. Baru-baru banget. Ini kalau nggak salah dipanggil ya sama ini sama dosen kamu ya? Sama rektor kalau nggak salah, rektor aku. Terus aku nganter aja gitu datang. Ini juga, ini pas kapan? Ini waktu jadi itu model video klipnya juga. Jadi model video klip. Gayanya ya Allah. Kenapa sih harus kayak gitu ya gayanya? Cocor bebek. Gak tahu aku juga. Ya Allah, itu Jojo kenapa kayak gitu aku juga. Jojo kenapa itu tangannya kayak gitu? Bengkor. Tapi bener ya dulu kita kalau gaya-gaya itu tuh kayak. Ya pantas aja kita dihujat. Ya kita kayak gitu ya kan. Tapi itu adalah ciri khas kita kan? Loh. Iya, kita jangan malu. Itu ciri khas kita sayang. Ya, tuh kan ini kan. Ini juga sama wartawan. Emang kadang-kadang wartawan tuh suka mancing keributan nih emang. Seru banget sih. Ini juga habis syuting kita terus disuruh gayanya dong, gayanya foto-foto katanya gitu kan. Ya, terus kita dengan polosnya nurut lagi ya. Iya. Mau aja lagi. Ya Allah. Ini di kosan. Ya ampun, ini tuh jam berapa ya? Kayaknya ini kita ya Allah, ini di kosan. Terus kita tuh kayak mau apa? Sahur. Iya kan pagi kan ini pagi-pagi buat sahur. Juga kenapa ketawanya kayak gitu? Ngantuk kan, soalnya nggak biasa ya kan. Baru ini ya supaya wartawan ini apa namanya sahur kita disuruh liputan. Iya gitu jadi kan. Emang liputan tuh banyak banget dulu. Jadi nggak mengenal siang, sore, malam gitu kan. Ini pas kita bikin video klip, bikin single kita yang baru, yang ada deh itu ya, Toke Belang lah sebut aja ya. Itu bukan ada deh. Terus ini kita romantis.
romantis, unyu-unyu. Kita romantis banget ya. Pasti ini aku yang ngarahin gayanya sih. Sosok candid gitu ya. Nokia deh kayaknya. BlackBerry BlackBerry BBM zaman BBM. Oh iya ya. Dulu. Ada waktu itu lagi zaman Nokia terus BlackBerry. Iya. Mulai itu BB gitu. Kita di restoran yang tadi tuh. Nah, kalau ini waktu di rumah kita aku. Iya, terus waktu kita bikin lip sync lagu Cinta Satu Malam. Iya, iya bajunya Cinta yang Satu ini. Malam, yang itu. Iya, yang garis-garis ini. Terus tahu nggak sempet ini loh. Baju aku tuh yang garis-garis itu tuh ya, baju Jojo yang racun gitu. Oh iya, baju Jojo yang racun di Tanah Abang. Dan dimana? itu tuh pasar atas tuh pokoknya semua. Dan kamu tahu itu jam aku tuh jam Casio itu juga jam Sinta yang racun tahu dulu. Oh gitu. Pada beli katanya samaan sama Kasinta Ya kan. Aku baru tahu soalnya banyak yang mention, "Kak, zaman itu tuh semua cewek pada beli jam yang Kakak pakai," katanya gitu. Tobel, ya ampun, Nah, kayak ini togel waktu ya. Video klip single kita sih. Iya. Bajunya sama lucu ya. Kak ini ya siapa namanya lupa. Bajunya model lucu. Video klip. Lucu banget. Ini aku suka dari banget Om nih. Om Yudis Tira. Lucu banget ini bajunya aku suka, nggak ya belekek sedikit tak belekek apa ya maksudnya tuh agak terbuka dikit Pebelekekan tapi, gitu. tapi nggak ini gitu masih agak-agak sopan lah gitu. Mas santun lah. Aku mah santun, kamu aja yang Cek aku pebelekekan. mah, cek gitu. Nah, ini pas kita ini. promo film kita ya. Lagu film sama Iya, Udin Udin mencari alamat palsu. Sama Kak Maiki terus Ih, Udin, Kak unyu-unyu banget Uli. Kak Uli juga di mana sekarang? Kak Uli di luar ya? Amerika kalau nggak salah. Di Amerika. Kalau Udin nggak tahu di mana. Allahu Akbar, itu gelang kira-kira. Itu baru lihat. apa gimana tuh? Itu lato-lato apa gimana? Ya ampun. Kenapa sih? Kenapa sih aku nggak ngerti Tapi emang dari kita aku. zaman dulu tuh rencem ya kalau Sunda mah Selalu ada gelang aksesoris tuh. Jojo juga lihat tuh. Iya, udah pakai kayak pita-pitaan, so imut banget. Iya emang lucu zaman Tapi dulu lucu mah. sih. Tapi itu bener kayak lato-lato gelang aku. Nah, ini ya kita Allah. di acara Inbox. TV, iya. Di acara inbox, Iya. bangun pagi-pagi nggak mandi itu dibangunin sama Tapi ini manajer. kita bajunya udah mulai, maksudnya nggak lebay. Ingat nggak waktu pertama kita manggung di Inbox bajunya tuh kayak pakai baju princess gitu loh. Ya nggak sih, kita tuh langsung orang-orang kayak yang artis-artis yang lain tuh kayak mau kemana lo kayak gitu kan Iya, sih? terus Kak Ivan Gunawan bilang, Sinta, Jojo kenapa pakai gaun kayak gini? Kalian tuh nggak cocok, katanya kalau bisa pakai casual aja, Iya katanya banget, gitu. Bu. Akhirnya kita cobain yang casual. Ternyata Ya ampun, dulu kita nggak banget emang. ternyata dulu kita alay banget ya, pantesan ya. Tapi seru sih, itu kenang-kenangan banget. Nggak Tapi akan itu pernah tuh jadi terlupakan. Sampai memori, sekarang. memori orang-orang. Aku tuh suka kadang ketemu terharu orangnya. gitu kan. Kalian tuh menghiasi masa kecil Iya, kita gitu betul. kan. Terus kayak kita tuh emang setua itu gitu ya? Apa gimana sih? Kalian Enggak kok. kalian itu apa namanya, nenek moyang, Oh, katanya oh. kalian itu suhu, katanya Iya. itu aduh suhun kali gitu kan. Ada nggak sih sifat dari Sinta atau kamu ke aku yang orang tuh nggak tahu gitu, sifat yang jelek atau yang bagusnya gitu, yang aneh atau enggak? Kalau yang aneh ya, Sifat yang aneh. aku menurut Anda gitu apa? Kalau yang aneh sih kayaknya kamu tuh suka apa ya? Apa sih? Takut ah. Bilang nggak ya? Enggak sih. Kalau Sinta tuh orangnya, karena aku dulu pernah satu kamar dengan dia pada saat itu gitu. Orangnya kalau misalnya kayak habis pulang gitu kan, kalau aku tuh bersih make up gitu kan. Kalau Sinta tuh enggak, dibawa tidur gitu kan. Ya Kayak Allah. kok nggak risih sih gitu kan ya, masih pakai bulu mata gitu kan ya, terus nggak hapus make up gitu kan. Ya. Kayak mungkin karena saking capek kali gitu ya kan. gitu kan. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak bisa kayak gitu gitu. Kalau Jojo sih si cewek tukang beberes ya. Iya, aku Dimanapun nggak berada di rumah orang lain pun diberesin gitu, dielap-elap gitu kan. Udah ada jiwa emak-emaknya tuh dari waktu muda gitu kan. Iya, Itu jiwa. sih sifat si Jojo Iya, si tukang tapi beres. aku nggak OCD apa sih yang
OCD gitu enggak aku ya. enggak Tapi sih. emang sih sering beres-beres dimanapun kamu Iya. mah. Tapi sekarang enggak kok. Jadi aku nggak usah beres. Sekarang malah enggak pas udah nikah. Oh gitu, karena punya anak kan. Iya, ya gitulah. Pokoknya kalau kamu apa tak? Yang Apa? aku. Kan udah tadi tukang beberes. Oh, tukang beberes. Oh, udah ya. beberes. Itu doang. Dimanapun Nggak ada lagi. Iya emang aneh kamu mah di rumah manapun kamu beres-beres, di rumah orang nggak kenal juga. Beneran Siapa aneh, rumah siapa? iya, kalau misalnya kita main ke rumah orang, terus ada apa yang berantakan gitu, kamu tuh lap-lapin gitu. Pakai tisu Ya ya. kayak mbak gitu, jiwa mbaknya tuh keluar gitu. Jiwa mbak. Asli ini mah aku nggak bohong. Bu suami aku lihat nih, tuh kan aku dulu suka beres-beres ternyata. Jadi Jojo itu bisa jadi penonton bayaran gitu. Cuci, jemur itu Dahsyat kelakuan kali Jojo. Oh iya, terus kita nanti kedepannya bakal gimana nih, Ta? Kan banyak yang nanya nih, apa mau comeback atau gimana gitu? Kan kamu nanti ada waktunya pulang dong ke sana gitu kan. Suami kan di sana. Terus nanti kita Iya bisa dong. lagi Kita kan dong. sekarang ada di publik juga kan udah comeback kayak gitu. Dulu kan kita jujur aja emang menutup diri kan. Iya, Selama iya 12 banget. tahun kita bukan 12 tahun ya. 3 tahun setelah viral kita kan langsung menutup diri karena kena mental. Kita kan sebenarnya banyak juga kan undangan-undangan Iya. televisi kayak gitu, Iya, talk show juga banyak, cuman kita nggak mau datang. Baru sekarang kan kita membuka diri karena kalau aku sih waktu itu karena aku tuh ada yang nge-support gitu. Follower aku bilang, Kak Sinta kenapa nggak aktif lagi, kakak tuh mewarnai masa kecil aku loh. Aku langsung dari situ kayak mikir, iya ya, kenapa sih aku terus insecure atau menutup diri. Jadi sekarang sih aku jadi diri sendiri. Kalau aku mau terus berkonten ke depannya, karena aku emang suka bikin video, edit kayak gitu kan. Terus sekarang juga aku bikin menjahit tutorial gitu kan. Konten-konten jahit yang lah penting ya. kita tuh positive vibe aja gitu Iya, kan iya. ke orang-orang. Kalau Jojo gimana? Kalau aku juga sekarang lagi pengen banyakin konten juga gitu. Mungkin nanti kontennya nggak cuman kayak, kan aku banyaknya ya lip sync gitulah ya, karena viewers aku banyaknya senengnya seperti itu gitu kan ya. Tetap tidak menghilangkan gitu. Benar. Tapi pengen ya, maksudnya pengen yang lain. Terus apalagi ya mudah-mudahan nanti ada project gitu yang lain gitu buat ya kita gitu kan Iya ke sih. depannya gitu. Jadi sekarang masih kalau misalnya ada job kedua hayu, kalau sendiri-sendiri juga Iya. hayu. Soalnya kan dengan keadaan kita udah menikah kayak gini agak susah Iya. kan ya. Iya. Oke, terima kasih Opera Squad dan nonton kita semua. Terima Jangan kasih. lupa buat subscribe Opera Entertainment, like, komen, dan share. Oke, Bye. jangan lupa. Bye.